sore, Mas Swastiastu. Baik, kami mahasiswa dari Undiksa ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kami. Sebelumnya saya minta izin Bapak untuk untuk pengambilan dokumentasi. Oke. Sama Bapak. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Puput dan rekan saya namanya Andre. Pertama-tama bisakah Bapak menceritakan sedikit tentang kesibukannya Bapak atau tentang dirinya Bapak terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Nurudin Wade, pensiunan pegawai negeri sipil. Terakhir jabatan saya Direktur Rumah Sakit. Nah, jadi baru 2 bulan ini saya pensiun. Jadi masih menikmati pensiun lah dulu. Terus kesibukannya Bapak sekarang tuh apa sih? Kalau kesibukan ya karena memang sudah hampir setiap hari sejak dari kecil kami diajarkan selalu harus bersih-bersih ya. Dan saya menganut paham Trita Karana. Jadi ada keseimbangan alam, Tuhan dan manusia. Jadi sangat penting saya harus menjaga alam setiap hari ya. Di rumah terutama waktu masih menjadi direktur rumah sakit kami punya cita-cita bebas sampah plastik ya, green hospital namanya. Mungkin itu sebentar. Kan jadi Bapak nih sekarang kesibukannya bersih-bersih di rumah ya Pak ya? Ya. Terus biasanya waktu bersih-bersih sampah apa sih yang paling banyak ditemukan di sekitar rumah? Memang sampah ini kan persoalan plastik di mana-mana deh. Dan memang betul harus dimulai dari rumah seharusnya. Karena selama ini di beberapa kabupaten provinsi salah sampah tetap saja dari dulu tidak pernah tertanggulangi. Artinya kalau bisa dimulai dari rumah ya, ada pemisahan sampah plastik, organik, non organik. Seperti contoh plastik saya kumpulkan jadi satu, kemudian saya sumbangkan ke tukang sampah untuk bisa di reduce. Jadi sampah organik saya tumpuk sebagai pupuk tanaman, kecuali terlalu banyak mungkin dibuang di TPA. Jadi intinya soal sampah itu sebenarnya harus dimulai secara konsisten, serius, dan dimulai dari rumah tangga. Dari diri sendiri Pak ya? Ya, harus dimulai ada kesadaran ya, biar tidak saling menyalahkan. Terus tujuannya Bapak untuk memilah-milah itu untuk apa sih? Terus kan Bapak tadi bilang untuk ngasih ke tukang sampah gitu ya. Terus Bapak tuh berharap sampah itu tuh bakal dijadikan apa gitu nanti oleh pihak yang... Kalau sampah organik kan tentunya menjadi pupuk ya, untuk tanaman di rumah. Yang sampah plastik jadi bermanfaat. Jadi ada yang mengelola secara khusus gitu, tidak tercampur sampah, jadi ya setidaknya membantu lah. Jadi satu kampil sampah saya bapak kasih tukang sampah, mungkin dia akan dijual atau apa. Nah, tentunya kan pasti lebih bermanfaat. Memang ya tujuan besarnya ya supaya semua mengikuti kan gitu. Jadi persoalan sampah tidak seperti sekarang, apalagi musim El Nino, banyak TPA yang terbakar, TPA yang saling itu serobot lah di mana-mana. Akan menjadi semakin sulit kalau kita tidak sadar. Harus dimulai dari diri, konsisten dan serius, itu intinya dia, apapun. Terus waktu Bapak mau ngasih sampah itu ke tukang sampah tuh ada kendala nggak? Kayak misalnya... Asal sesuai jadwal kan. Jadi sampah plastik ya, botol plastik ya. Waktu zaman Covid, sebelum Covid, rumah sakit saya sama sekali tidak ada plastik. Karena saya selalu kelola, tiap hari saya lihat tempat sampah. Nah, waktu Covid itu banyak sumbangan botol-botol plastik. Kita wajibkan pegawai semua pakai Tupperware.
Jadi kalau bawa plastik bisa suruh bawa pulang atau dikumpulkan jadi satu, tidak dibuang di halaman, terutama ya di unit saya. Nah, jadi kan Bapak udah tahu nih kalau sampah plastik itu merupakan salah satu dampak yang sangat besar dari pencemaran lingkungan. Nah, sebelumnya itu saya mau nanya, Bapak tuh sekarang ini sering menggunakan smartphone atau HP atau apa gitu mungkin? Ya karena kita kan zaman digital, pasti tidak mau tidak bisa lepas dari alat elektronik, pasti itu sudah seperti pacar lah kalau sama kalian, ya tidak ada rasanya, tidak pas gitu. Di makanan tidak ada garam, ya mau tidak mau zaman digitalisasi harus kita ikut, harus mengikuti, tidak mau tidak mau harus mengikuti. Aplikasi apa yang Bapak sering gunakan di smartphone? Maksudnya aplikasi apa ya? Kayak Ya Google, WA, WA, Facebook sih enggak ya, karena WA itu terlalu banyak, WA nya udah cukup. Di apa namanya, Telegram. Nah, jadi kan gini Pak, kami tuh di sini ada tugas tugas project. Nah, kami itu rencananya akan membuat aplikasi untuk pendauran ulang sampah. Nah, jadi kayak misalnya tuh sampah yang kan Bapak kan suka mengumpulkan sampah plastik tuh, terus mengirimkannya ke pengepul gitu. Nah, di sini tuh saya tuh rencananya ingin membuat penjemputan sampah. Jadi jadi sampah itu nanti kalau misalnya udah penuh, nanti Bapak bisa telepon driver kami lalu dijemput ke rumah. Ya bagus, semua namanya pertujuan baik, yang penting kan itu dilaksanakan secara konsisten. Dan dulu kan sudah ada bank sampah, jadi ada di Surabaya ada yang mengelola, orang dokter. Jadi tukang sampah periksa gratis asal bawa sampah plastik. Banyak hal sebenarnya, aplikasi bagus. Kalau sekarang udah handphone cukup banyak, ya boleh pakai itu. Jadi mengefektifkan tenaga kan gitu. Lebih memudahkan, jadi udah banyak tuh tampil, tolong ambil kan gitu. Bagus lah. Terus harapannya Bapak untuk aplikasi kita nanti itu apa saja? Misalnya ada nggak saran dari Bapak untuk penambahan fitur-fitur yang nantinya akan kami buat di aplikasi itu? Ini ya, kalau setidaknya jawab feedback itu buat user ya. Jadi ada yang namanya bank sampah. Jadi berapa sampah Anda sudah terkonfirmasi dengan rupiah, kemudian masuk gitu. Kalau masalah kecukupan sampah kan bisa lah Anda klik, sudah sampah saya banyak sekian, apakah hanya sekedar itu, apa tidak ada feedback gitu. Jadi lebih menggairahkan orang memakai aplikasinya kan gitu. Jadi saya mengumpulkan sampah ada feedbacknya, mau 1 kilo 5 rupiah, 10 rupiah atau apalah. Ini harus terkoneksi dengan pihak-pihak yang mendanai, seperti bank sampah, mungkin berhubungan dengan pemerintah daerah barangkali kan itu, dinas pertanian, dinas apa yang mengelola itu. Sebaiknya begitu supaya aplikasi itu bisa berkembang. Jadi orang ngumpulin sampah sama apa tidak hanya sedang ngumpul, tapi juga dapat feedback gitu. ya dari feedback apalah kan gitu ya. Baru nah namanya manusia kan harus ada penghargaan. Jadi ada kalau untuk beleng 600 dan 800 ribu, yang pakai 400 ribu, Anda bisa bayangkan kan 1 kilo sehari 400 kilo kan. Kita harus konvert ke rupiah, berapa nilainya, masuk dia ke tabungannya secara otomatis, tapi terbuka, open, jadi orang nggak bisa main tipu.
itu kalau bisa, jadi minimal plastik lah yang bisa di reuse itu. Yang organik kan mungkin tidak terlalu repot. Iya. Itu sih caranya kalau aplikasi biar ya apa ya, holistik ya, istilah holistik itu menyeluruh. Jadi user juga bermanfaat, aplikasi jalan, jadi orang konsisten jadinya. Oh ya, saya tinggal taruh di ampil, klik, udah ada ngitung sekian rupiah, nggak ada yang mengelola secara pasti. Itu yang paling penting nih, bukan hanya sekedar Meningkatkan kerja gitu Pak ya. ya, bukannya sekedar wacana-wacana aja. Selama ini kan udah ada dari masih ada, belum ada persoalan sampah sudah ada. Tapi sekarang masih tetap seperti begitu aja. Sebenarnya kan harusnya kita udah berpikir berbeda, tidak hanya sekedar menampung. Banyak contohnya di Surabaya, banyak bank sampah, banyak jalan, tapi itu masih belum maksimal. Ya ada yang muda-muda yang menggerakkan. Kesadaran dari diri sendiri aja dulu. Plastiknya ada enggak di tempat kita, peralatan yang plastik. Ini sih Pak. Nah, gitu. Karena kan plastik itu udah jadi kayak kebutuhan kita gitu. Kita nggak mungkin bisa lepas dari plastik ya. Nah itu juga dipikirkan pemerintah, bukan hanya sekedar peraturan yang tidak memperbolehkan plastik ya, keras sekali peraturannya, tapi pengganti plastik belum ada. Kan itu aturan kan. Terus di pasar orang kalau nggak bisa pakai plastik, apa dipakai? Bisa sudah sedikit, ada pola-pola harusnya disiapkan di, baru ada aturan. Sekarang udah bagus, di Bali paling bagus tuh peraturan bebas plastik itu. Beberapa provinsi baru mulai, di Bali udah cukup bagus. Tapi kan tetap aja sampah plastik Iya, masih. tetap aja. Tidak dipungkiri kalau sampah plastik masih banyak. Makanya kesadaran itu penting nih, kesadaran. Memilah dulu dari rumah tangga, dari unit terkecil, kemudian dikelola dengan baik, ada feedback, jadi orang terus konsisten. Karena pasti belum ada pengganti yang murah. Kalau toko besar kan sudah tidak pakai plastik lagi. Jadi mereka sudah punya bag, paper bag ya. Nah, itu kita beli juga kan, kita beli, uang itu juga. Lumayan juga itu. Makanya ya ini pelan-pelan kesadaran namanya, agak susah namanya kesadaran. Harus mulai dari kecil gitu. Begitu sih ya. Jadi kalau bisa aplikasi itu menyeluruh dia. Jadi menyentuh dari sumber dana, pengelolanya, usernya kan gitu. Jadi semua ada bergairah jadinya. Karena tidak banyak orang yang mau sadar. Di kompleks saya saja yang sering membersihkan got kan cuma hanya beberapa orang. Benar. Contohnya, padahal semua berpendidikan. Lingkungan itu penting nih menurut Bapak. Kita karena jagalah lingkungan dengan baik, maka lingkungan akan menjaga kita. Itu tanamkan, baru ya peraturan kalau tidak ditegakkan juga cuma begitu sih. Aplikasi bagus, salah satu sisinya kalau kita era digitalisasi. Cuma harapan saya sih supaya menyeluruh, jadi konsisten, jadi orang bisa tertarik. Oh ini ada, klik gitu. Kadang di mau 1,5 kilo sebulan kan bisa 15 kilo. Iya. Kalau sekilonya 500 kan lumayan, 7.500 dikumpulkan. Namanya juga sedikit demi sedikit kan lama-lama jadi bukit. Kalau sampah sedikit demi sedikit jangan lama jadi pak sampah kita. Itu ya. Ya udah Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nanti untuk dokumentasi mungkin akan saya kirim melalui pribadi ke Bapak. Ya, terima kasih. Semoga bisa selesai dengan baik ya. Iya, terima kasih Bapak. Selamat sore.